Aksi nyata topik 1, mengapa kurikulum perlu berubah. Saya nama Edi Supardi SPDI dari SDN 02 Doro. Yang pertama, apa kurikulum itu? Di sini akan ditampilkan apa pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pengaturan dan rencana mengenai tujuan, isi materi pelajaran, serta cara yang dipergunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, apakah kurikulum itu? Yang pertama, kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan sesuai tuntutan zaman. Yang kedua, kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari sebuah pengalaman belajar mengajar. Yang ketiga, kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Dan yang keempat, kurikulum digunakan guru dalam memandu proses belajar murid. Yang kelima, kurikulum dikembangkan menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan kebutuhan murid. Selanjutnya, penyebab kurikulum berubah. Yang pertama, perubahan iklim global, di mana perubahan iklim global ini tidak hanya terjadi di Indonesia, ini juga terjadi di seluruh bangsa di dunia ini. Yang kedua, adanya perubahan teknologi digital yang dahulu teknologinya bersifat manual, kini sudah melakukan transformasi ke teknologi digital. Yang ketiga, penyebab kurikulum berubah adalah industri multinasional, di mana industri multinasional antar bangsa itu berkembang dan saling berkolaborasi di dalam menyediakan beberapa aplikasi dalam bidang pendidikan. Yang keempat, penyebab kurikulum berubah adalah adanya transformasi budaya. Kalau dahulu budaya-budaya masih bersifat tradisional, kini budaya dalam bidang pendidikan telah berubah karena ada transformasi budaya yang dipengaruhi oleh perubahan-perubahan di dalam dunia pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Catatan, 4 hal di atas yang menyebabkan kurikulum berubah untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan murid. Selanjutnya, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Ini ada gambar pembelajaran yang dilakukan pada kurikulum Merdeka, sudah menggunakan LCD atau proyektor. Maka untuk menuntun kodrat anak agar bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka kurikulum harus berubah untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan murid. Kunci keberhasilan sebuah pendidikan. Jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah, jadikan setiap orang sebagai guru. Yang pertama adalah keluarga. Perkembangan anak berdasar dari perkembangan keluarga, di mana keluarga sangat berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, sekolah. Sekolah berperan penting dalam menyediakan pembelajaran-pembelajaran yang merangsang anak didik untuk melakukan atau mempunyai daya pikir yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga adalah masyarakat, di mana dukungan masyarakat ini adalah sangat penting di dalam keberhasilan dalam sebuah pendidikan. Dari pepatah di atas dapat disimpulkan bahwa dimanapun tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru. Selanjutnya, kolaborasi yang sempurna adalah kolaborasi yang melibatkan berbagai macam unsur. Yang pertama adalah guru. Guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah keluarga. Orang tua membimbing dan memperhatikan tumbuh kembang anak. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah menyiapkan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan murid atau siswa. Yang keempat adalah masyarakat. Masyarakat mendukung setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah menjamin terselenggaranya pemerataan pendidikan yang berkualitas
dan memberikan pelayanan teknis dan monitoring program skala. Mengapa kurikulum berubah? Yang pertama adalah satu, menyiapkan generasi yang memiliki pandangan ke depan dan visioner. Yang kedua, menyesuaikan karakteristik sekolah dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir adalah guna mengikuti perkembangan zaman. Perlu diingat Bapak Ibu, kurikulum bersifat dinamis, jadi pasti akan berubah mengikuti tantangan dan perubahan zaman. Yang kedua, perubahan harus memenuhi kebutuhan murid. Ini ada gambar anak sedang belajar dengan teman-temannya. Mereka dapat belajar dari berbagai macam media, dari internet, dari buku maupun dari media online. Sekian Bapak Ibu, topik aksi nyata penyebaran kurikulum merdeka kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.